Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel digitalbelajar.com. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat komunitas belajar yang ada di aplikasi PMM. Nah, untuk komunitas belajar itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah komunitas di luar sekolah. Kemudian yang kedua adalah komunitas yang di dalam sekolah. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka aplikasi PMM di URL guru.kemdikbud.go.id. Nah, bila Bapak Ibu sekalian pernah login di aplikasi PMM, maka di dashboard akan muncul Hello Ali Sodikin. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita scroll ke bawah. Kemudian kita lihat di bagian dashboard, yaitu pengembangan diri. Di sana ada menu pelatihan mandiri, komunitas, kemudian seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, dan pengulangan kinerja. Nah, saya tidak akan membahas tentang pelatihan mandiri, mungkin next time. Saya akan bahas tentang komunitas belajar, bagaimana sih cara membuat komunitas belajar, dan bagaimana sih kita mengadakan webinar atau belajar melalui PMM. Baiklah, kita klik dulu menu komunitas. Nah, kemudian di sini akan muncul adalah komunitas yang kita kelola. Nah, kebetulan saya mengelola komunitas MGMP BPKN. Kemudian yang kedua adalah komunitas yang ada di sekolah saya sendiri. Nah, di sini ada 4 menu, yaitu untuk Anda, kemudian ini isinya adalah komunitas yang saya kelola dan komunitas yang saya ikuti. Nah, ini. Kemudian menu selanjutnya ada webinar. Nah, di sini adalah berisi tentang webinar-webinar yang akan diselenggarakan oleh komunitas belajar dari kelompok lain. Kemudian selanjutnya ada komunitas. Nah, ini adalah nama-nama komunitas yang sudah dibuat oleh kelompok belajar. Kemudian yang terakhir adalah narasumber. Nah, di sini ada berisi tentang daftar narasumber yang bisa kita undang untuk mengisi kegiatan di komunitas belajar kita. Nah, kita tidak akan bahas yang narasumber maupun komunitas lain. Kita akan membahas tentang bagaimana membuat komunitas yang akan kita kelola. Nah, di sini di menu untuk Anda ini ada tambah komunitas untuk dikelola. Nah, namun untuk membuat komunitas ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ini tahap pendaftarannya. Yang pertama adalah kita harus menyelesaikan minimal 1 topik kurikulum yang ada di pelatihan mandiri. Minimal 1 topik kurikulum. Jadi kita harus mengerjakan. Nah, kita lihat untuk mengetahui topik apa aja. Nah, ini adalah topik kurikulum merdeka yang pernah saya kerjakan di pelatihan mandiri. Jadi karena saya sudah mengerjakan topik pelatihan mandiri kurikulum yang isinya itu adalah tentang kurikulum merdeka atau tentang mengapa kurikulum berubah. Nah, selanjutnya adalah kita isikan formulir untuk melengkapi informasi yang komunitas yang akan kita kelola.
Nah, dengan mengklik isi formulir. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan mengisi apa sih nama komunitas kita. Misalnya komunitas cahaya ilmu. Kita ketik aja di sini, kemudian selanjutnya, oh, komunitas sudah digunakan oleh orang lain, berarti kita buat komunitas pintu belajar. Nah, kemudian untuk lokasi, nah kita akan membuat lokasi nasional atau regional. Tapi untuk ini, Bapak Ibu sekalian, tidak berpengaruh kepada peserta yang akan kita ikutin. Jadi bebas saja, kita pilih nasional aja, kemudian pilih. Kemudian untuk deskripsi silakan diisi. Nah, silakan diisi atau tidak diisi, silakan, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada pilihan detail komunitas yang akan dibuat, apakah tingkat SMP, apakah tingkat SD dan sebagainya, atau kita pilih semua boleh. Nah, atau kita pilih SMP. Nah, untuk mapel juga begitu, bisa dipilih lebih dari satu. Nah, misalnya saya akan membuat lainnya. Kemudian jenis komunitas, nah ini sama seperti tadi. Jadi komunitas itu ada dalam dan luar. Kalau yang dalam itu komunitas internal sekolah, kemudian yang luar itu adalah komunitas antar sekolah. Contoh misalnya komunitas tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan sebagainya. Nah, untuk data ini saya coba buat ini yang komunitas antar sekolah. Kemudian, nah ini adalah menu selanjutnya adalah profesi yang ingin disasar. Jadi kita buat komunitas ini untuk siapa saja sih? Apakah hanya untuk guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah maupun tenaga kependidikan lainnya? Itu silakan kita pilih dan pilihannya bisa lebih dari satu. Nah, kemudian yang grup komunikasi ini tidak wajib, jadi opsional. Bisa kita isi alamat URL kalau kita punya Facebook. Kemudian bawahnya lagi adalah untuk grup yang ada di Telegram. Kemudian bawahnya lagi adalah grup yang ada di WhatsApp. Jadi kita copy linknya kemudian masukkan ke sini. Begitupun di Telegram maupun di Facebook. Kemudian karena ini opsional, karena ini juga latihan, maka saya lanjutkan dengan mengklik selanjutnya. Nah, untuk jabatan ini ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, koordinator anggota dan lainnya. Nah, di sini kita akan dikasih jatah ya, dikasih maksimal adalah 3. Nah, dari 3 ini apa kita milih ketua maupun wakil ketua dan sekretaris? Tidak bisa lebih dari 3. Cuma untuk jenis jabatannya ini lebih dari 3. Nah, kemudian syarat yang kedua, untuk menjadi penggerak komunitas. Nah, yang pertama untuk anggota minimal. Untuk menambah anggota, ini saya kan ketua nih. Ya. Untuk nambah anggota minimal atau penggerak yang kedua, dia sudah mengerjakan apa itu, pelatihan mandiri atau PMN. Ya minimal satu pelatihan mandiri atau mengerjakan minimal 1 pelatihan mandiri dan tidak wajib tervalidasi. Jadi misalnya dia sudah menyelesaikan topik, kemudian mengupload aksi nyatanya, kemudian menunggu validasi, itu sudah bisa. Yang penting dia sudah mengerjakan dan mengupload dokumen aksi nyata. Nah, baru kita bisa tambahkan. Nah, masukkan email akun
belajar ID, kemudian jawabannya apa gitu. Nah, karena ini hanya latihan maka saya hapus saja. Kemudian selanjutnya ini berisi rincian data yang sudah kita isi tadi, ya. Ada konfirmasi pendaftaran, pastikan data yang diisi di bawah sudah benar, profil komunitas, nama komunitasnya dan sebagainya. Kemudian daftarkan komunitas. Nah, nanti proses pendaftarannya tidak harus menunggu dari Kemdikbud, tidak, tetapi langsung bisa atau langsung akan muncul langsung di sini. Nah, di halaman ini. Nah, kemudian untuk membuat kegiatan webinar maka kita tinggal ini aja, tinggal klik nama komunitas kita, kemudian di halaman beranda komunitas ini ada menu webinar. Nah, ini kalau kita ingin mengadakan webinar maka kita klik ini, menu webinar. Nah, coba kita klik. Kemudian webinar apa sih yang mau kita selenggarakan? Contoh misalnya pelatihan mandiri topik atau tips lolos validasi pelatihan mandiri misalnya. Kemudian deskripsinya apa? Misalnya diisi materi yang pertama adalah manfaat latihan mandiri, kemudian yang kedua membuat laporan pelatihan mandiri. Yang ketiga membuat laporan menggunakan aplikasi Canva misalnya. Membuat presentasi aksi nyata menggunakan aplikasi Canva. Nah, kemudian setelah deskripsi kita isi, maka selanjutnya adalah tanggal webinar. Ini kita mau tanggal berapa. Nah, hari ini adalah tanggal 9, hari Jumat. Loh, tanggal 10 nggak bisa dipilih dan tanggal 11 karena ini sudah dipergunakan oleh komunitas lain. Nah, saya juga tidak tahu berapa sih batasan setiap hari komunitas mengadakan webinar. Ini saya nggak tahu. Yang tahu karena belum pernah saya melihat sosialisasi tentang webinar ini. Setiap harinya dibatasi berapa komunitas yang mengadakan webinar. Nah, tanggal yang paling dekat dengan tanggal 9 dan yang kosong yang diperbolehkan mengadakan webinar oleh aplikasi PMM ini adalah mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 29. Itu untuk bulan Februari. Nah, kalau kita sudah setuju maka kita mengklik tanggal 12 ini. Klik tanggal 12, kemudian kita klik simpan. Nah, untuk jamnya dimulai jam berapa sih misalnya. Nah, ini jamnya sudah penuh nih, mulai 00.00 sampai jam berapa nih penuh. Jadi tanggal 12 itu ada tanggal yang kosong yaitu jam 21.50 misalnya. Nah, kemudian selesainya jam berapa. Nah, misalnya selesainya 3 jam ya, 3 jam sesuai regulasi atau 2 jam. Kalau 21.50 anggap jam 10, berarti selesainya harus jam 23.55. Kemudian kita simpan. Nah, untuk link webinar ini adalah untuk link tautan. Ini diambilkan dari
aplikasi yang mau kita pakai untuk webinar. Contohnya ada Google Meet, kemudian ada Zoom dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan Zoom misalnya, ada Zoom ya, Zoom di satu platform. Nah, coba kita menggunakan Zoom misalnya. Nah, ini Zoom. Nah, kita akan mengadakan webinar dengan menggunakan Zoom. Cuma saya lupa nih. Zoom saya. Nah, masuk. Kita akan membuat Zoom secara singkat. Contohnya ini. Kemudian linknya ini kita copy. Nah, di pojok sini nih kita copy link, kemudian kita masukkan ke link ini di aplikasi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tulis narasumbernya, misalnya pekerjaan, misalnya kepala sekolah. Kita bisa menambahkan narasumber lagi. Nah, karena nilainya cukup satu, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian kita bisa mengedit webinar maupun menghapusnya. Ya, kalau mau kita batalin ya kita hapus. Nah, coba kita. Nah, nanti kalau kita sudah membuat webinar ini, maka orang lain bisa mengklik ini, kemudian di menunya orang lain nanti akan muncul alamat link Zoom yang sudah kita buat tadi. Jadi mereka secara otomatis akan bergabung ke link tersebut. Nah, kemudian kalau kita mau batalin atau mau edit, kita edit dulu ya, edit webinar misalnya. Nah, cuman di sini yang bisa diedit itu adalah judul, kemudian deskripsi webinar, kemudian link link Zoom tadi yang sudah kita kopikan dari aplikasi Zoom. Misalnya kita ganti memakai Google Meet, ini bisa nanti diubah. Kemudian nama narasumber, kemudian bisa menambah narasumber. Yang tidak bisa diubah adalah tanggalnya, tanggal webinar, jam juga, ini tidak bisa kita ubah. Nah, kita contoh mengubah dengan Google Meet misalnya, Google Meet. Nah, kita akan menjadwalkan tanggal 12. Ini kita Google Meet. Nah, ini kita buat rapat baru. Nah, jadwalkan.
kita jadwalkan, kita bisa tambahkan lokasi, misalnya Pasuruan, kemudian notifikasi email. Jadi Google Meet ini kalau misalnya kita setting 30 menit misalnya, dia akan mengirimkan notifikasi acara akan segera dimulai. Kemudian baca catatan bisa, kemudian mengubah acara tanggal, ini biarin aja. Kemudian untuk tanggal ini bisa diubah. Nah, ini tanggalnya 12 jam berapa, sesuaikan dengan yang ada di PMM. Nah, selanjutnya adalah simpan, atau kita kasih judul dulu, webinar series berapa gitu ya, series 4. Kemudian untuk linknya, nah ini adalah link ID atau link rapatnya untuk Google Meet. Kita copy, ini sudah selesai. Ini kita ke tanggal 12. Nah ini, nah kemudian kita kopikan, kita ke sini. Ini linknya kita copy, kemudian kita simpan. Nah, selesai kan? Nah, karena kita ini hanya latihan, maka saya hapus dulu. Hapus webinar ya, hapus. Nah, hilang deh. Demikian tutorial dari saya untuk bagaimana cara membuat kombel atau komunitas belajar di PMM, dan bagaimana cara membuat jadwal webinar berikut aplikasi yang akan kita gunakan. Terima kasih, sampai ketemu kembali di channel digitalbelajar.com. Semoga sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.